selamat pagi murid-murid sekalian. Perkenalkan, kami mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Sanata Dharma dengan saya sendiri Lolita Anaman dan kedua rekan saya yaitu Vanandi Octaviana dan Tisa Novela akan membahas materi di kompetensi dasar 3.6 bersama teman-teman sekalian yaitu alat pembayaran. Evolusi alat pembayaran. Alat pembayaran yang ada di dunia ini boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Tentu saja mengikuti adanya perkembangan zaman. Kalau kita menengok ke belakang, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pramodern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non-tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan biliet giro. Selain itu, dikenal juga alat pembayaran paperless, seperti transfer dana elektronik, dan alat pembayaran memakai kartu, seperti ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Jenis alat pembayaran ada dua. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Definisi mengenai uang diungkapkan melalui buku Macroeconomics tahun 1998, yaitu bahwa uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Batasan mengenai uang yang lebih konkret dijelaskan dalam buku saku Bank Sentral Amerika yang mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran, standar nilai atau sarana untuk menabung atau penyimpanan daya beli. Dengan demikian, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Fungsi uang dibagi atas dua jenis. Yang pertama fungsi asli dan yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi uang yang pertama yaitu ada fungsi asli. Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang. Fungsi asli uang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar. Artinya, uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Artinya, uang untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Lalu, fungsi uang yang kedua yaitu fungsi turunan. Fungsi turunan merupakan fungsi uang sebagai dari fungsi asli. Fungsi tersebut terdiri atas 4, yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Artinya, uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Artinya, masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang terakhir, uang sebagai standar pencicilan utang. Artinya, uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Lalu yang selanjutnya ada jenis uang. Jenis uang terdiri atas dua, yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Lalu yang kedua, uang giral. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Lalu yang selanjutnya ada uang kartal. Uang kartal sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama uang logam. Uang logam merupakan uang yang pertama kali dibuat berdasarkan sejarah perkembangannya. Yang kedua ada uang kertas. Uang kertas merupakan uang yang beredar saat ini yang disebut juga uang kepercayaan.
dan terdiri dari beberapa nominal pecahan. Lalu yang selanjutnya ada unsur pengaman uang rupiah. Unsur pengaman uang rupiah terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama terbuka. Terbuka artinya unsur pengaman rupiah yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indera. Lalu yang kedua, semi tertutup, yaitu unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan bantuan yang sederhana. Yang terakhir, tertutup, artinya unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan media peralatan laboratorium atau forensik. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan unsur pengaman uang rupiah. Pada umumnya, pemilihan unsur pengaman mempertimbangkan dua hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, semakin besar nominal uang rupiah, maka diperlukan unsur pengaman yang semakin kompleks dan semakin baik. Lalu yang kedua, untuk uang rupiah nominal besar, diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan tidak sempurna. Alat pembayaran yang kedua adalah alat pembayaran non-tunai. Pada dasarnya alat pembayaran non-tunai ini dibagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran berbasis kertas atau paper-based, yaitu cek, bilet giro, dan nota debit. Lalu yang kedua adalah alat pembayaran berbasis elektronik atau electronic based, yaitu kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik atau e-money. Lalu paper base yang pertama adalah cek. Cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Cek dikenal ada 3 macam, yaitu cek atas unjuk, cek atas nama, dan cek silang. Sementara itu yang kedua adalah giro biliat. Giro biliat adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjuk. Giro biliat tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya. Lalu yang ketiga adalah nota debit. Nota debit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Nota debit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor, baik nota debit dengan surat maupun nota debit dengan telegram. Nota debit dengan surat atau dengan telegram disampaikan melalui kantor pos. Lalu yang kedua adalah electronic base, yaitu yang pertama, adapun alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK adalah alat pembayaran berupa kartu kredit dan kartu ATM atau debit. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau kredit yang diberikan penerbit, serta dikenakan bunga atau denda jika membayar setelah jatuh tempo dan atau angsuran. Kartu kredit dapat diartikan juga sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Selain itu, kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai, cek saldo, transfer dana antar atau intrabank. Sumber dana berasal dari simpanan dan saldo simpanan akan berkurang secara langsung pada saat transaksi. Sedangkan kartu debit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang dan debit tunai. Sumber dana berasal dari simpanan dan saldo simpanan akan berkurang secara langsung pada saat transaksi. Kartu debit dapat diartikan juga sebagai alat pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah pada bank. Beberapa bank penerbit kartu telah mengombinasikan kartu debit dan kartu ATM dalam satu kartu. Lalu paper base yang pertama adalah cek. Cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Cek dikenal ada 3 macam, yaitu cek atas unjuk, cek atas nama, dan cek silang. Sementara itu yang kedua adalah giro biliat. Giro biliat adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjuk. Giro biliat tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya. Lalu yang ketiga adalah nota debit. Nota debit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Nota debit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor, baik nota debit dengan surat maupun nota debit dengan telegram. Nota debit dengan surat atau dengan telegram disampaikan melalui kantor pos.